Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah, saya dari Stikip Kusuma Negara, Prodi PGSD. Yuk kita lanjut ke kelas yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Oke, yuk sebelum belajar dimulai kita berdoa terlebih dahulu ya. Reza tolong pimpin. Siap. Berdoa. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pembelajaran hari ini kita masuk ke tema 6, subtema 2 ya, yaitu tentang organ tubuh manusia pada fungsinya. Nah, untuk pembelajarannya masuk ke pembelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Kita masuk ke IPA terlebih dahulu ya. Nah, pembelajaran IPA di sini Ibu akan membahas tentang hubungan antara struktur organ tubuh manusia pada fungsinya, ya, yaitu adalah kerangka. Apaan sih Bu kerangka? Nah, rangka manusia. Oke, materinya adalah itu. Nah, rangka manusia terletak dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu rangka kepala. Nih kepala kita ada rangkanya. Kenapa Bu ada rangkanya? Karena kalau enggak langsung dong kotak, ya kan? Jadi Allah menciptakan ada rangkanya. Lalu rangka tubuh. Kok rangkanya tubuh ada rangkanya sih Bu? Iya, biar kita bisa berdiri dengan tegak. Nah, lalu adalah anggota-anggota gerak. Nah, itu juga ada rangka-rangkanya. Nanti Ibu akan bahas satu-satu ya bagian-bagiannya. Sebelum itu Ibu akan masuk ke fungsinya dulu. Fungsi rangka manusia apaan sih Bu? Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Kenapa kalau misalnya kita kecelakaan mengalami patah tulang atau sebagainya? Nah, Ibu di sini akan menjelaskan fungsi dari rangka manusia. Yang pertama adalah untuk menegakkan tubuh. Jadi rangka manusia itu fungsinya apa Bu? Untuk menegakkan tubuh kita. Coba kalau misalnya tidak ada rangkanya, bagaimana tubuh kita akan berdiri dengan tegak? Ya kan? Maka tubuh kita akan lemas. Nah, yang kedua untuk apa? Untuk melindungi organ-organ tubuh kita yang penting. Apa aja sih Bu? Kayak jantung, paru-paru, dan sebagainya. Ya, jadi ketika nauzubillah minzalik ya, ada orang kecelakaan. Nah, terus terbenturlah dari salah satu organ tersebut. Kalau nggak ada rangkanya, maka akan mengalami yang namanya pendarahan atau pembocoran, ya kan, seperti pembocoran jantung, bisa ginjal dan sebagainya. Lalu untuk apa lagi Bu? Untuk alat aktif gerak. Jadi ketika kita mempunyai organ tubuh, maka seluruh tubuh kita bisa digerakkan. Ya, makan bisa menggunakan tangan, jalan bisa menggunakan kaki dan sebagainya. Oke, nanti Ibu akan masuk ke bagian-bagian dari kerangka kepala, kerangka badan, dan anggota gerak ya. Oke. Oke, kita masuk ke bagian-bagian dari setiap kerangka ya. Yang pertama adalah kerangka kepala. Bu, ada apa aja sih Bu di kerangka kepala kita Bu? Nah, di kerangka kepala itu ada tulang dahi, ada tulang hidung, ada tulang pipi, ada rahang atas, ada rahang bawah, ada tulang pelipis, ada tulang tapis, sama ada tulang kepala bagian belakang. Nah, itu adalah bagian dari rangka kepala. Oke, selanjutnya Ibu akan bahas rangka badan. Bu, ada apa aja sih Bu di rangka badan kita Bu? Nah, di rangka badan kita ini ada yang namanya tulang belakang. Nih, terdiri dari tulang belakang kita, itu tulang dada, tulang rusuk, terus tulang gelang bahu, sama tulang pergelangan pinggul. Itu adalah bagian dari rangka tubuh kita ya, rangka badan kita. Oke, selanjutnya kita masuk ke rangka anggota gerak. Nah, rangka anggota gerak ini terdiri atas 2, yaitu anggota gerak atas apa sih Bu? Tangan kita nih. Terus sama anggota gerak bawah, apa Bu? Kaki kita. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah anggota gerak atas, yaitu tangan. Ada apa aja Bu? Ada
tulang pengumpit, ada lengan atas, ada hasta, ada pergelangan tangan, ada ruas-ruas jari, dan ada telapak tangan. Ya, itu adalah bagian gerak atas, anggota gerak atas. Nah, selanjutnya kita bahas anggota gerak bawah. Oke, selanjutnya kita bahas tulang anggota gerak bawah. Apa sih, Bu? Kaki. Nah, kaki kita ada tulang apa aja, Bu? Nah, yang pertama adalah tulang paha. Ya, ini paha kita. Yang kedua adalah tempurung lutut. Ya, tulang tempurung lutut. Yang ketiga adalah tulang kering. Keempat adalah tulang betis. Yang kelima adalah tulang pergelangan kaki. Yang keenam terakhir adalah tulang telapak kaki kita. Yaitu adalah anggota-anggota atau bagian-bagian dari anggota gerak bawah. Oke, selanjutnya akan Ibu bagikan masing-masing dari kalian 6 anggota menjadi 6 kelompok ya. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu, Bu, ini ada apa sih, Bu? Nah, Ibu ini membuat table index card match, di mana kalian akan memasangkan setiap pertanyaan dengan jawabannya. Nah, masing-masing dari anggota kalian mencari jawaban yang sesuai. Contohnya tadi Reza cari nomor 1, Ani cari nomor 2, Raya cari nomor 3, Nesya cari nomor 4, Niki cari nomor 5, Awan cari nomor 6, dan seterusnya. Ketika sudah menjawab 10 soal yang sudah Ibu berikan ini, maka jawabannya kalian harus tahu masing-masing tim, masing-masing anak ya. Jadi enggak Niki jawabannya harus punya Niki aja, enggak, tapi baca punya Raya, punya Nesya dan sebagainya. Nanti di sini Ibu akan menyuruh kalian ya maju, kelompok 1 maju, silakan. Nah, Ibu akan coba nih, Raya, kamu tadi isi nomor berapa? Semisalnya nomor 4, Bu. Oke, kamu nomor 4. Coba silakan jawab nomor 2. Nah, nomor 2 Raya bisa menjawab dan bisa mematchingkan jawabannya yang Niki tadi tulis, dia masukkan. Ini punya jawaban Niki, tapi dia bisa menjawabnya, dia masukkan ke kotak kedua. Nah, maka kelompoknya Niki dan Raya dan teman-temannya mendapatkan 10 poin. Nah, jika kelompoknya Niki ini bisa menjawab 10 poin, maka yang diraihnya akan mendapatkan 100 poin. Ya, jadi masing-masing kelompok menjawab 10 soal dan nilainya 10 poin. Bu, gimana kalau misalnya salah satu anak yang salah menjawabnya atau kurang tepat menjawabnya? Nanti Ibu akan memberikan skor tersendiri ya. Bisa 5, bisa 3, ya kan? Jadi nilainya nggak harus 100 poin, enggak. Itu tergantung dari jawaban setiap anak masing-masing. Jadi kalian ketika sudah menulis jawabannya, di-sharing jawabannya ke temennya. Nih gantian ya, ini aku, ini kamu, ini jawaban aku, ini jawaban kamu, gitu. Di-sharing sampai nanti akan Ibu tanyakan, ya. Oke. Setelah Ibu bagikan ini, bisa bisa kalian mulai ya kerja kelompok ini ya. Oke, Ibu akan bagikan terlebih dahulu. Maju.
Oke, untuk pembelajaran IPA selesai untuk hari ini ya. Kita masuk ke pembelajaran berikutnya, yaitu bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran kedua ya, yaitu bahasa Indonesia. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia tentang kata baku dan tidak baku. Sebelum itu, sebelum Ibu menjelaskan, ada yang tahu gak sih apa artinya, atau ada yang mengetahui gak pengertian dari kata baku dan tidak baku itu sendiri? Ayo, ada yang tahu? Tunjuk tangan, tunjuk tangan. Ayo, tunjuk tangan, jangan keroyokan. Ibu nggak mau kalau yang keroyokan juga Ibu bisa. Kalau keroyokan, yang sendiri yang berani. Ayo, tunjuk tangannya. Hah? Nggak ada yang berani nih? Takut? Nggak usah takut, nggak digigit. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi kata baku dan tidak baku itu sebelumnya Ibu akan menjelaskan pengertiannya. Oke, pengertian dari kata baku adalah kata yang sudah sesuai dengan pedoman dari sumber utama, yaitu KKBI. Nah, di sini tahu gak apa itu KKBI? Ada yang tahu gak? Oh iya, benar, KKBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, itu udah sesuai ejaannya, udah sesuai kalimatnya, sudah resmi. Contohnya apa, Bu? Kata baku. Kata baku itu contohnya nasihat. Biasanya kalian nasihat, jangan nasehatin aku dong, jangan nasehatin aku. Nah, bukan nasehatin tapi nasihat, ya. Atau kita lagi nonton TV tentang bulu tangkis. Wah, itu atlet bulu tangkisnya hebat banget ya. Nah, bukan atlet ya, tapi atlet. Terus aktif, bukannya aktif ya, aktif. Terus ketika kalian nyanyi padamu negeri, bukan negeri tapi negeri ya, itu adalah kata baku dari negeri. Oke. Nah, selanjutnya kalau disuruh sama ibu atau menemukan kalimat ibu membeli obat di apotik. Apotik baku, Bu? Apotik itu enggak baku, yang baku itu adalah apotek. Aneh ya kedengarannya, tapi emang seperti itu ejaannya. Oke, selanjutnya pengertian dari kalimat tidak baku. Apa sih, Bu, kalimat tidak baku? Ada yang tahu gak di sini? Sebelum Ibu jelasin. Ibu terus yang jelasin. Ayo dong, yang lain. Malu ya? Oke, nggak apa-apa. Nah, kata tidak baku itu adalah kata yang tidak sesuai sama ejaan atau tidak sesuai kaidahnya dari sumber yang utama tadi. Apa sih yang sumber utama tadi? Iya, benar, KKBI ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tidak sesuai kalimatnya yang tadi Ibu udah bilang. Atlet, apotik, nasehat, aktif, mimi, mamam, itu nggak sesuai. Mamam, siapa sini yang suka ngomong mamam, mimi, kayak anak kecil ya kan? Ya, itu tidak baku. Ya, yang baku itu makan, minum, itu yang sesuai, yang baku. Nah, sekarang kalian bisa buka buku tematiknya di halaman 28. Di situ ada teks, yaitu ajakan atau membuat kalimat baku dan tidak baku. Nah, kalian sebelum membuat kalimat baku dan tidak baku, kalian susun dulu kalimat bakunya apa dan kalimat tidak bakunya apa. Nah, setelah kalian sudah tuliskan, kalian sudah kumpulkan, baru kalian buat kalimatnya ya. Kalimatnya yang baku apa, yang tidak baku apa, minimal itu 5 nggak apa-apa ya, 5 satu orang. Kalau sudah selesai, kalian bisa kumpulkan ke Ibu, nanti Ibu akan periksa ya. Kalau ada yang kurang paham, tidak mengerti, bisa langsung tanyakan sekarang. Nanti akan Ibu jelaskan. Ada yang mau ditanyakan tidak? Sebelum kalian mengerjakan tugas dan membacanya, atau mau baca dulu bareng-bareng? Oh enggak? Oke, mau baca sendiri lalu kalian menyusun kalimat baku dan tidak bakunya. Oke. Ya, boleh kayak gitu boleh. Lalu membuat kalimatnya.
Ya, oke, siap. Ya, silakan ya. Dibaca terlebih dahulu bukunya. Oke? Setelah dibaca, Ibu kasih waktu 5 menit baca. Habis itu tulis kata baku dan tidak bakunya. Kasih lihat dulu ke Ibu benar atau salahnya. Nah, kalau ketika Ibu bilang benar, silakan lanjut ke pembuatan kalimat. Ya. Oke, yuk dimulai dari sekarang. Oke, tadi sudah mengumpulkan siapa? Naraya ya. Naraya. Panggilnya siapa sih? Raya. Oke, Raya. Kata baku. Nih. Kata bakunya apotek, nasihat, oke. November. Kata baku November. No, kata bakunya November. Terbalik ya. Oke, keempatnya apa? Teknik. Oke, benar. Kelima, bis. Bis atau bus? Bis atau bus? Ya, yang benar itu bus, ya. Oke, berarti di sini yang salah 2 Ibu perbaiki terlebih dahulu ya. Ini jadi November. Yang ini jadi bus. Oke. Yang ini jadi tidak bakunya November ya. Oke, tidak bakunya jadi bis. Oke, good. Benar, Naraya. Selanjutnya silakan dibuatkan kalimat baku dan tidak bakunya. Setelah itu kumpulkan lagi ke Ibu ya. Nanti Ibu akan periksa. Oke, alhamdulillah hari ini pembelajaran telah selesai ya. Yuk kita beresin semuanya rapi-rapi, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, setelah rapi, Reza silakan disiapin. Lihat dulu teman-temannya ya, sudah rapi apa belum. Kalau semuanya sudah rapi baru disiapkan. Oke, sudah rapi belum? Sudah, Bu. Oke, silakan Reza. Siap. Berdoa. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulangnya jangan dorong-dorongan, yang tertib, istirahat yang cukup, makan, terus jaga kesehatan ya. Oh ya, di rumah tolong apa yang tadi dipelajari tolong diulang kembali, besok akan Ibu tanyakan ya, biar kalian tetap ingat. Oke, yuk kita sehat sama-sama, kita cerdas sama-sama. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.